Cerita dimulai dengan memperlihatkan di sebuah rumah besar milik keluarga kaya Kang, putra sulung mereka dirasuki oleh roh jahat. Karena terus dihantui oleh para iblis, keluarga Kang pun mengundang seorang dukun untuk melakukan pengusiran roh dan membersihkan putra mereka. Song A adalah seorang dukun muda yang sangat berbakat. Ia begitu cantik hingga tarian pengusiran rohnya mampu membuat para iblis di dalam tubuh orang yang dirasuki merasa pusing. Entah karena terpikat oleh kecantikannya atau karena suara ritualnya. Yang jelas, meski Song A telah menghabiskan siang dan malam selama beberapa hari untuk melakukan seluruh 12 ritual, iblis itu tetap keras kepala dan enggan meninggalkan tubuh sang pasien. Hal itu membuat Song A kesal hingga ia memaki roh tersebut secara langsung. "Maaf, tapi aku tidak punya waktu. Kamu punya 10 menit untuk keluar dari tubuh klienku. Aku sedang terburu-buru karena aku harus mengikuti ujian," katanya. Song A tidak peduli lagi dengan apapun dan langsung menanyakan apakah iblis itu bersedia pergi. Namun roh itu sama sekali tidak mau mendengarkan. Song A pun mengutuknya, berkata bahwa nerakanya mungkin berada di seberang Sungai Santu, tetapi nerakanya sendiri adalah universitas. Ia bertanya apakah roh itu berani bertanggung jawab karena telah menghancurkan masa depan seseorang. Namun karena sudah benar-benar terlambat, Song A meninggalkan upacara pengusiran roh itu dan bergegas ke sekolah. Sayangnya ia juga ketinggalan bus. Untungnya, ia menemukan sepeda umum di pinggir jalan dan segera mengayuhnya menuju sekolah. Setiap kali terlambat, Song A selalu memanjat tembok untuk masuk ke sekolah. Ia memiliki seorang sahabat dekat yang pintar bernama Jiho. Jiho sudah lama menyukai Song A, tetapi ia sering menggodanya. Ia bahkan bercanda bahwa tanpa Song A, ia mungkin sudah terpuruk di peringkat terbawah kelas. Sebenarnya, sebagai siswa yang nilainya cukup baik, Jiho sengaja mendekati Song A demi berada dekat dengan orang yang ia sukai. Jiho juga kerap ditarik oleh beberapa siswi untuk membantu mereka belajar. Melihat dirinya tertinggal di belakang, Song A sempat bertanya-tanya apakah hanya berjalan di samping Jiho saja sampai harus terpisah sejauh itu. Namun semua itu bukanlah masalah besar baginya, dan Song A selalu merasa baik-baik saja. Meskipun dianugerahi kecantikan alami, Song A tidak terlalu pandai belajar. Menurut para guru di sekolahnya, jika tidak tahu jawabannya, cukup pilih opsi C. Mimpi untuk lulus ujian masuk universitas terasa sangat jauh bagi Song A. Mungkin pada akhirnya ia hanya akan pulang dan mewarisi usaha keluarga sebagai dukun. Suatu malam di sekolah, seorang siswa laki-laki yang sedang murung berjalan tertatih ke toilet pria. Saat sedang buang air, tiba-tiba ia merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggungnya. Sebuah arwah perempuan menatapnya, siap menyedot energi yangnya. Pada saat yang sama, Song A sedang bermimpi tentang sebuah ramalan. Seorang gadis kecil berkata padanya bahwa ia akan bertemu seorang pria tampan. "Ingat, pria yang berjalan melawan arus itu adalah milikmu," kata gadis kecil tersebut. Ketika Song A terbangun, ia hanya mendengar kabar bahwa siswa laki-laki tadi kembali dan berteriak mengatakan ada hantu air di toilet, tetapi tidak ada seorang pun yang mempercayainya. Dalam perjalanan pulang bersama Jiho, Song A melihat arwah penasaran yang masih berkeliaran di sebuah papan reklame. Dengan penuh belas kasih, ia berjanji pada dirinya sendiri untuk segera membantu roh itu menemukan kedamaian. Karena Song A meninggalkan ritual demi pergi ke sekolah, ibunya langsung menangkap basah dan menginterogasinya begitu ia sampai di rumah. Dalam situasi seperti itu, yang perlu ia lakukan hanyalah tersenyum cerah. Song A pun mengatakan pada ibunya bahwa ia tidak kabur pagi itu. Ibunya memang terlihat tegas dan dingin, tetapi saat Song A bersikap manja, kekhawatiran sang ibu terhadap putrinya pun terlihat jelas. Memang, ibunya terlalu memanjakan Song A hingga ia menjadi sedikit manja. Song A lalu mengungkapkan mimpinya saat ini, yaitu masuk universitas dan menempuh pendidikan selama 4 tahun. Ia tidak ingin terus tinggal di rumah dan menjadi dukun. Namun, dengan bakat yang dimiliki Song A, ibunya tidak ingin ia berubah menjadi pisau tumpul alih-alih pisau tajam. Song A sendiri hanya ingin menjadi mahasiswa biasa menghadiri festival kampus, berguling di atas rumput sambil makan panekuk daun bawang, dan minum arak beras. Begitulah impiannya. Namun tiba-tiba Song A berhenti dan berkata pada ibunya bahwa ia hanya ingin bermimpi sedikit saja. Dengan kemampuan akademiknya sekarang, masuk universitas memang bukan hal yang mudah baginya. Apapun yang ingin dilakukan Song A, sang ibu hanya berpesan agar ia tidak meninggalkan ritual-ritual yang harus dijalani. Meninggalkan ritual adalah hal yang tabu. Selama 3 hari Song A pergi ke sekolah,
Dan pada malam harinya ia melakukan ritual perdukunan untuk memenuhi permohonan orang-orang. Setiap orang memiliki keinginan masing-masing dan datang untuk berdoa demi keberuntungan serta harapan pribadi mereka. Namun ada satu orang yang paling menarik perhatian Song A. Orang itu menangis karena terlalu mencintai seorang pria. Song A sendiri belum pernah jatuh cinta, jadi ia hanya menasihati bahwa dalam cinta, melihat penampilan saja sebenarnya sudah cukup. Ia kemudian ditanya balik, apakah sang dukun belum pernah jatuh cinta sebelumnya? Pertanyaan itu membuat Song A terus memikirkannya. Ia pun mendatangi sahabatnya, Ji Ho, dan berkata bahwa ia tidak menyukai hal-hal yang terlalu sentimental karena menyangkut perasaan. Ia lebih menyukai pria yang tampan. Mendengar itu, Ji Ho merasa seperti tersengat. Ia bertanya apakah Song A juga akan menyukai psikopat asalkan tampan. Mengapa contohnya harus se-ekstrem itu? Ji Ho lalu berkata bahwa bukan hanya ketampanan yang penting, pasti ada kriteria lain juga. Ucapan itu membuat Song A mulai membayangkan pria tampan. Melihat seorang gadis miskin menangis, ia berpikir untuk menghiburnya. Mungkin gadis itu akan jatuh cinta padanya. Ji Ho segera memanfaatkan kesempatan tersebut. Ia berkata bahwa dirinya juga cukup tampan dan tahu cara menghibur orang. Sayangnya, Song A sama sekali tidak peduli. Kamu bukan tipeku. Kata-kata itu seperti pukulan telak langsung ke dada Ji Ho. Malam itu di rumah, Ibu Song A kedatangan seorang tamu yang membawa cucunya. Hanya dengan sekali pandang, sang ibu sudah bisa merasakan ada sesuatu yang tidak beres dengan pemuda itu. Ketika nenek dan cucunya masuk menemui Song A, mata Song A langsung berbinar. Pria di hadapannya adalah tipe tampan yang ia inginkan. Bahkan jika dilihat terbalik pun tetap tampan dan saat itulah ia menyadari ada yang salah. Hanya orang yang akan meninggal yang memiliki kondisi seolah-olah tubuhnya terbalik menghadap langit-langit. Song A tiba-tiba teringat ramalan dalam mimpinya di sekolah. Mungkinkah ini hubungan takdir di antara mereka? Nenek pemuda itu mengatakan bahwa cucunya selalu bernasib buruk sepanjang hidupnya. Song A merasa iba. Akan sangat disayangkan jika pria setampan itu harus mati. Sayang wajahnya, sayang juga bakatnya. Meski Song A tidak terlalu percaya tahayul, ia tetap tidak mengatakan apa-apa dan hanya menghibur sang nenek. Song A memanfaatkan kesempatan itu untuk bertanya pada Ganyu apa yang akan ia lakukan jika melihat seorang gadis asing menangis di jalan. Ganyu dengan jujur menjawab bahwa ia akan mendekatinya, tetapi tidak tahu bagaimana cara menghiburnya. Ia hanya akan berdiri di sana sampai gadis itu merasa lebih baik. Jawaban itu benar-benar sesuai dengan tipe pria yang diinginkan Song A. Ia pun bertekad untuk menyelamatkan pria tampan ini dengan segala cara. Siapapun yang berkata bahwa ketampanan tidak bisa dimakan, silakan lihat ini. Begitu melihat pria tampan, apakah Song A masih punya akal sehat yang tersisa? Melihat wajah putrinya yang jelas-jelas tergila-gila pada pria, sang ibu bertanya siapa sebenarnya yang ingin ia selamatkan. Dahulu, karena kebaikan hatinya, Song A pernah menyelamatkan seorang pria yang selalu diikuti roh. Namun roh-roh itu masih tersisa, dan pria tersebut hampir menyeret Song A untuk bertemu Raja Yama. Ibunya berkata bahwa jika ia ingin menyelamatkan seseorang yang sudah diambang kematian, harga yang harus dibayar mungkin adalah nyawa Song A sendiri. Namun apa yang bisa ia lakukan ketika ia jatuh cinta pada pandangan pertama pada seorang pria tampan yang sedang sekarat? Karena pusing memikirkan cara menyelamatkan pria impiannya, Song A hanya terkulai di meja kelas. Ji Ho pun bertanya ada apa dengannya. Tiba-tiba guru masuk dan mengumumkan kepada seluruh kelas bahwa hari ini akan ada murid pindahan baru. Begitu murid itu masuk, semua orang langsung terpukau oleh ketampanan Ganwu. Song A langsung berdiri begitu melihatnya, seolah ingin memberitahu seluruh kelas bahwa ia benar-benar terobsesi dengan pria tampan. Guru bertanya apakah Song A mengenal murid baru itu, agar ia tidak dikira tergila-gila pada pria. Ganwu dengan tenang berkata bahwa mereka pernah bertemu sebelumnya. Padahal sebenarnya, ia sama sekali tidak mengenali siapa gadis yang tampak tergila-gila di hadapannya itu. Sepulang sekolah, Song A berniat mendekatinya, tetapi langsung ditolak. Ganwu hanya tidak ingin orang lain salah paham karena dirinya. Namun bagi Song A, sikap itu justru terasa seperti bentuk perlindungan terhadap dirinya. Benar-benar sesuai seleranya. Bahkan saat berjalan bersama sahabatnya, Ji Ho, Song A tak bisa menahan diri untuk berseru, dia keren sekali. Bukan sekadar keren, lebih tepatnya sangat memesona. Meski pria itu berada di ambang kematian,
Song A tetap bersikeras ingin menyelamatkannya. Tiba-tiba, ketua kelas, Hiji, berlari menghampiri dan menarik lengan Jiho, menanyakan apakah hari ini ia punya jadwal les dengannya. Benar, kan? Jiho pun secara refleks menoleh ke arah Song A dengan wajah terkejut. Melihat mereka berdua tampak akrab, Song A memutuskan untuk membiarkan mereka saja. Satu-satunya hal yang ia pedulikan sekarang hanyalah wajah Ganwoo yang bersinar itu. Saat itu, Ganwoo sedang berada di tempat latihan panahan, mengenang masa lalunya yang penuh kejayaan. Namun kini, tak ada lagi sorak-sorai dan dukungan seperti dulu dari teman-teman di arena latihan. Di sisi lain, di sekolah, siswa bernama Wix to Match masih menderita akibat hantu yang ditemuinya sebelumnya. Kali ini, ia mencoba meminta Jiho menemaninya ke toilet. Jiho ketakutan dan berkata, "Sehebat apapun aku tidak berani buang air bareng kamu." Akhirnya, siswa itu dengan perut hampir meledak tetap pergi ke toilet pria dan duduk di tempat yang sama seperti terakhir kali. Ia berpikir kali ini tidak akan bertemu hantu. Siapa sangka, hantu itu muncul tepat di hadapannya dan langsung menyedot seluruh energi mudanya. Sore harinya, ketika Ganwoo pulang ke rumah, arwah penasaran di papan reklame tiba-tiba menjadi ganas saat melihatnya. Meskipun Ganwoo menyadari tanda-tanda kesialan yang mendekat, ia tidak terlalu peduli. Pikirannya justru tertuju pada perasaan saat memanah dulu. Secara kebetulan, Song A juga sedang berada di jalan yang sama, berjalan lurus ke arah Ganwoo. Ia melihat arwah yang sebelumnya tenang kini bertingkah gila, mencoba menghancurkan papan reklame, seolah-olah ingin membunuh Ganwoo dengan segala cara. Namun Song A tidak tahu bahwa Ganwoo sebenarnya telah menghitung setiap langkah dan bahkan memprediksi saat kematiannya sendiri. Kehadiran Song A justru menjadi variabel tak terduga yang membuatnya panik. Meski begitu, berkat perhitungannya, justru Ganwoo yang menyelamatkan Song A. Adegan mereka berpelukan pun dibuat semakin romantis dengan efek kembang api ala sutradara. Berniat menyelamatkan Ganwoo, Song A malah menjadi pihak yang diselamatkan. Anehnya, Ganwoo sama sekali tidak berterima kasih. Ia malah memarahinya karena ikut campur urusan orang lain. Melihat sikapnya yang begitu tenang, Song A tidak menyadari bahwa Ganwoo sebenarnya telah memperkirakan bahaya itu sejak awal. Namun setelah pelukan itu, keberanian nekat Song A justru tersulut. "Bahkan jika ibuku menghentikanku, aku tidak takut mati," tekadnya. Ia pun mendatangi seorang dukun lain, menanyakan apakah ada cara untuk menyelamatkan seseorang yang selalu dilanda kesialan. Song A mengenal dukun playboy ini karena pernah tanpa sengaja mendengar ibunya membicarakannya. Katanya, para pembuat jimat menghasilkan uang paling banyak, jadi ia memutuskan untuk mencoba peruntungan di sana. Namun sang dukun playboy awalnya tidak mau membuatkan jimat untuk Song A. Sebenarnya, ia takut kalau sampai membuatkannya, ia akan ditebas pedang ibunya Song A, apalagi ia tidak tahu nama Dharma sang ibu. Tetapi begitu ia tahu bahwa jimat itu ditujukan untuk Ganwoo, dukun playboy itu berani menerima. Ia bahkan berkata bahwa Song A sudah gila karena cinta karena memang tidak ada orang yang benar-benar normal saat sedang jatuh cinta. Keesokan harinya, Jiho tiba di sekolah dan mendapati bahwa temannya yang kemarin mengajaknya ke toilet telah dirawat di rumah sakit. Anak itu terus mengigau, mengatakan bahwa ada hantu air di toilet. Sementara itu, Song A yang semalaman begadang menggambar jimat untuk Ganwoo berjalan sempoyongan dan hampir jatuh ke pelukan Ganwoo. Namun kenyataannya, ia jatuh ke pelukan Jiho. Ia pun segera dibawa ke ruang kesehatan, dan namanya bahkan dicatat dengan tambahan kata gila. Tiba-tiba, ketua kelas mengajaknya pergi karaoke. Mana mungkin Jiho punya suasana hati untuk itu? Di dalam kelas, surat-surat kecil pun mulai beredar ke sana kemari. Tujuannya hanya dua, mengajak jalan Ganwoo atau meminta informasi kontaknya. Ganwoo tidak membalas satupun. Ia hanya mengambil setumpuk surat permintaan kencan itu dan langsung membuangnya ke tempat sampah. Saat Song A terbangun, ia mendapati dirinya terbaring di ruang kesehatan, dengan secarik catatan dari Jiho di sampingnya yang mengatakan bahwa ia pulang lebih dulu karena Song A belum bangun. Sayangnya, yang Song A ingat hanyalah satu hal, ia belum memberikan jimat itu pada pria yang ia sukai. Maka ia pun memutuskan, malam ini ia akan mendatanginya lagi. "Nanti akan kuberikan pada Ganwoo," pikir Song A. Pengasuhnya lalu bertanya apakah ia tidak takut wajah aslinya terbongkar. Bahkan Spider-Man saja melepas topengnya saat mencium kekasihnya, jadi apa masalahnya memperlihatkan wajah sebelum jatuh cinta? Lagi pula, mereka bahkan belum berpegangan tangan, tapi Song A sudah memikirkan soal berciuman. Pengasuh itu kemudian menyarankan agar Song A hanya memperlihatkan setengah wajahnya saja, kalau tidak,
Ibunya akan tahu dan tamatlah riwayatnya. Memang benar, jika anak perempuan sudah besar, sulit mencegahnya tergila-gila pada pria. Saat itu, nenek Ganyu juga datang. Ia berharap bisa bertemu cucunya, tetapi hari ini ia datang sendirian untuk meminta jimat. Song A pun bertanya di mana cucunya. Ia berkata bahwa jika Ganyu tidak datang dan menerima jimat itu sendiri, maka jimatnya tidak akan manjur. Tentu saja, itu hanya alasan Song A untuk bertemu pria yang disukainya. Begitulah akhirnya Ganyu dipanggil untuk datang menemuinya. Begitu ia muncul, tanda-tanda kematian terlihat jelas di tubuhnya. Song A langsung meramalkan bahwa Ganyu kemungkinan besar akan meninggal karena tenggelam dan tidak akan bertahan lebih dari 1 hari. Dalam waktu singkat, kesialan sudah melekat padanya begitu kuat. Namun semua itu sebenarnya bisa diatasi dengan sebuah jimat. Song A benar-benar tulus ingin menyelamatkannya. Tetapi Ganyu justru mengira ia seorang penipu yang memanfaatkan kepercayaan neneknya demi menjual jimat. Sebagai orang yang tidak percaya tahayul, Ganyu mengabaikan jimat yang bahkan ingin Song A berikan secara gratis, membuatnya sangat sedih. Meski begitu, hati Song A tetap tertambat pada Ganyu. Ia bahkan merobek rencana dan mimpinya untuk kuliah 4 tahun. Waktunya kini ia habiskan untuk menyelamatkan pria tampan yang baru ia kenal dan sukai. Sesampainya di sekolah, Song A mulai mencari tempat-tempat yang berpotensi menyebabkan tenggelam. Hal itu membuat Jiho heran melihatnya membawa begitu banyak jimat. Ia bercanda, apakah jimat-jimat itu untuk murid pindahan baru? Bukankah seharusnya diberikan pada siswa teladan saja? Namun di mata Song A sekarang, yang ada hanya satu hal, menyelamatkan Ganyu. Ia mengabaikan perkataan Jiho, bahkan saat berjalan di lorong sekolah, ia malu menatap mata Jiho. Mungkin dia tidak tahu kalau aku ini Dewi, pikirnya. Tiba-tiba, Song A melihat sesuatu yang basah di dinding. Ia mengikuti jejak air itu dan mendapati bahwa jejaknya mengarah ke toilet pria. Mengingat siswa yang pingsan dan dibawa ke rumah sakit, Song A menyadari bahwa Ganyu mungkin akan tenggelam karena bertemu sesuatu yang kotor di sini. Maka, saat seluruh kelas sedang belajar, ia duduk di posisi yang sama seperti siswa kemarin, menunggu hantu itu muncul agar bisa menempelkan jimat padanya. Apakah ia benar-benar ingin mati? Hantu itu berhasil dikendalikan dan tidak bisa melawan. Song A memperingatkannya agar tidak menyedot energi yang atau mengganggu orang lain. Jika tidak, ia tidak akan membantunya bereinkarnasi. Saat ia sedang memarahi hantu itu, sekelompok siswa nakal masuk ke toilet dan menyadari ada orang di dalam, lalu meniupkan asap rokok ke arah bilik. Agar tidak ketahuan, Song A menyuruh hantu itu diam. Tak lama kemudian, Ganyu masuk. Seketika itu juga, arwah perempuan tersebut berubah menjadi ganas dan ingin menyedot seluruh energi yang Ganyu. Ia melompat ke kepalanya dan mulai menyedot energinya. Meski Song A tidak ingin ketahuan, menyelamatkan calon suaminya jauh lebih penting. Ia menggunakan jimat konversi air suci, menempelkannya pada keran dan menyemprotkan air ke arah hantu itu hingga ketakutan setengah mati. Ironisnya, sebagai hantu air, ia justru dikalahkan oleh air. Song A pun berhasil menyelamatkan Ganyu dari pengalaman hampir mati pertamanya. Ganyu bertanya mengapa Song A melakukan semua itu. Dengan gugup, Song A menjawab bahwa ia hanya ingin melindunginya. Karena keributan di toilet, Song A, Ganyu, dan 3 siswa lainnya dipanggil ke ruang kepala sekolah untuk minum teh. Sebagai hukuman karena memboroskan air sekolah, mereka semua diwajibkan membersihkan area sekolah selama seminggu. Hanya membersihkan sekolah bersama pria yang ia sukai saja sudah cukup membuat Song A kehilangan rasa malu. Ia terus mendekati Ganyu, membuatnya kesal. Anehnya, semakin Ganyu tidak suka, semakin Song A menyukainya. Memang benar, semakin dingin seorang pria, semakin banyak perempuan yang mendekat apalagi jika ia tampan. Sementara itu, 3 siswa lain yang dihukum sama sekali tidak berniat membersihkan apapun. Di dekat sana, seorang pria aneh sedang menatap roh anjing putih yang menggonggong dan menyulutkan percikan api ke tumpukan kertas. Saat Song A membersihkan area di sampingnya, ia terus menatap pria itu dan menegurnya, membuat temannya, Din Ung, tidak mengerti ia sedang berbicara dengan siapa. Bagaimanapun juga, gara-gara Song A, mereka semua harus menjalani hukuman bersih-bersih ini. Anak bernama Din Ung itu bahkan hampir memukul putriku. Begitulah kesan yang muncul. Song A dengan cepat berkata bahwa ia datang ke sana untuk membersihkan tempat itu atas nama mereka, sehingga ia berhasil menghindari hampir dipukuli oleh Din Ung. Dalam hati, Song A cemas kalau saja ia tidak melakukan itu,
mungkin Dinung benar-benar akan memukulnya. Kebetulan, Ganyu menyaksikan kejadian tersebut. Mau tidak mau, ia harus mengakui bahwa gadis ini memang sangat menarik. Sesampainya di rumah, Song A langsung menambahkan hantu air ke dalam daftar hal-hal yang harus diwaspadai. Ibunya masuk ke kamar dan melihat putrinya seperti orang kehilangan akal karena seorang pria. Sang ibu pun bertanya apa rencana Song A selanjutnya. Song A sendiri belum yakin, karena hantu air di sekolah tampak cukup kuat. Ibunya kemudian mendorong jimat ke arahnya. Jika terlalu sulit, gunakan bantuan dari benda luar. Lindungi orang yang kamu sukai dari luar, begitu nasihat sang ibu. Ternyata, ibunya telah pergi menemui Master Hawa. Demi tujuan putrinya, ia meminta beberapa jimat agar Song A bisa mengejar pria yang disukainya. Sejak hari menjalani hukuman kerja sosial di sekolah, Song A selalu mencari kesempatan untuk memberikan jimat penenang kepada Ganyu. Namun setiap kali Ganyu melihatnya, ia menatapnya seolah-olah Song A adalah sesuatu yang berbahaya dan terus menolaknya. Kehabisan akal, Song A akhirnya meminta bantuan sahabatnya untuk mendapatkan ponsel Ganyu, dengan berpura-pura jatuh agar bisa mengambil ponsel pria pujaannya. Tak lama kemudian, nenek Ganyu juga datang membawa makanan untuk semua orang, berharap semua orang bisa lebih membantu cucunya. Setelah kelas berakhir, Song A cemas karena belum sempat mengembalikan ponsel itu kepada Ganyu. Saat ia bertanya pada Jiho, mereka justru tertangkap basah oleh nenek Ganyu yang langsung bertanya apakah mereka memegang ponsel cucunya. Cukup dengan melihat motif di belakang casing ponsel, sang nenek sudah tahu. Karena tidak menemukan ponselnya, Ganyu buru-buru keluar dari kelas. Teman-temannya pun mulai penasaran tentang dirinya. Mereka mencoba mencari informasi di Instagram dan terkejut saat mengetahui bahwa Ganyu adalah seorang atlet panahan profesional. Setelah mengejar Song A dan Jiho, Ganyu mencurigai bahwa merekalah yang mengambil ponselnya. Namun neneknya mengatakan bahwa ia sudah menemukan ponsel itu. Memanfaatkan kesempatan tersebut, Song A meminta untuk berteman dengan Ganyu di depan neneknya. Baginya, langkah pertama untuk merebut hati orang yang disukai adalah berteman terlebih dahulu. Namun Ganyu tidak suka terlibat dengan siapapun. Ia mengatakan pada neneknya bahwa kedua orang itu bukan temannya, karena ia bahkan tidak mengenal mereka. Meski begitu, Song A tetap tidak menyerah dan menatap langsung ke mata Ganyu, lalu bertanya apakah ia mau makan bersama. Sementara itu, di kelas, setelah menggali lebih dalam, semua orang terkejut mengetahui bahwa Ganyu pernah meraih medali emas. Mereka pun bertanya-tanya mengapa ia pindah sekolah. Dalam sebuah artikel tentang Ganyu, tertulis bahwa ia pernah dicap sebagai pembakar, dituduh dengan tidak tahu malu membakar asrama di sekolah lamanya. Tak heran jika ia harus pindah ke sekolah ini. Jiho dan Song A sedang membicarakan hal itu ketika guru panahan yang mereka temui tempo hari lewat. Guru itu berkata, hanya dengan melihat posturnya yang tinggi dan berotot, jelas ia berbakat dalam panahan. Namun pemanah yang benar-benar hebat di sini adalah Ganyu. Ucapan itu membuat Ganyu gelisah, teringat kembali pada masa lalu ketika ia dicap sebagai pembakar. Neneknya menghiburnya dengan mengatakan bahwa semua itu sudah berlalu karena ia tidak lagi berada di sekolah lama. Tak lama kemudian, Song A membuat janji makan bersama Ganyu dan neneknya. Begitu pulang ke rumah, Song A langsung mengambil jimat penenang yang sudah ia siapkan sebelumnya. Ia pun berdandan cantik dengan penuh semangat untuk bertemu Ganyu, karena ia tak sabar memasuki rumah orang yang ia sukai. Saat tiba di rumah Ganyu, ia sebenarnya tidak ingin membiarkan Song A masuk ketika neneknya belum pulang. Namun semangat Song A yang terlalu berapi-api membuat Ganyu kewalahan dan malu. Ia menyuruh Song A duduk di satu tempat dan menunggu neneknya kembali. Tetapi dengan kepribadian Song A yang keras kepala dan tergila-gila pada pria, tidak ada yang bisa menghentikannya untuk berlarian ke sana kemari. Ia hampir saja masuk ke kamar Ganyu, tetapi untungnya Ganyu segera menghentikannya tepat waktu, kalau tidak, semua rahasia negara akan terbongkar. Saat itu, Jiho dan nenek Ganyu sedang pergi ke pasar membeli bahan makanan, sehingga mereka tidak melihat kejadian tersebut di rumah. Tak lama kemudian, Ganyu membawakan segelas air untuk Song A. Ia merasa airnya agak panas, sehingga Ganyu buru-buru menawarkan untuk menggantinya. Keduanya pun saling berdebat hingga tanpa sengaja airnya tumpah. Song A kesal dan mendorong Ganyu kerak di belakangnya. Ganyu tiba-tiba merasakan sensasi aneh yang singkat, mengira Song A akan melakukan sesuatu padanya. Namun ternyata Song A hanya mengambil gulungan tisu untuk mengelap air yang tumpah. Tepat saat itu, Jiho dan nenek Ganyu kembali. Hari itu mereka kemungkinan hanya makan makanan vegetarian karena Jiho adalah seorang vegetarian. Masakan nenek Ganyu ternyata sangat lezat dan cocok dengan selera Jiho.
Ia memuji bahwa Ganyu dibesarkan oleh seorang nenek yang luar biasa. Nenek Ganyu pun bercerita bahwa sejak kecil, orang tua Ganyu selalu bekerja jauh dan hampir tidak punya waktu untuk merawatnya, sehingga sejak kecil ia tinggal bersama neneknya. Namun, meski jarang bertemu, mereka tetap saling berhubungan dan sesekali pulang ke rumah, sehingga hubungan keluarga mereka masih bisa dibilang cukup baik. Begitulah kata neneknya, tetapi ekspresi wajah Ganyu justru mengungkapkan perasaan yang sebenarnya. Untuk menghiburnya, Song A pun menceritakan kisahnya sendiri bahwa ia juga anak yang ditinggalkan, seorang anak adopsi yang diasuh oleh ibu angkatnya sejak usia 8 tahun. Sambil mencuci piring, Song A tak lupa mengakui bahwa masakan nenek Ganyu benar-benar sangat enak. Sang nenek lalu bertanya pada Ganyu apakah menurutnya Song A adalah gadis yang kuat. Ganyu sendiri justru bertanya-tanya, apakah Song A memang benar-benar kuat, atau hanya sengaja berpura-pura tegar. Tiba-tiba Jiho menarik Song A ke ruangan lain dan menanyakan apakah benar ia anak adopsi. Ia sudah mengenal Song A sejak lama, tetapi baru mengetahui hal itu sekarang, sehingga ia merasa sedikit iba. Song A dengan jujur mengakui bahwa ia memang ditinggalkan sejak kecil. Orang tua kandungnya tidak pernah sekalipun kembali menemuinya sejak ia berusia 8 tahun. Jiho mengira Song A pasti merasa sangat terluka atau rapuh. Namun tidak. Song A berkata bahwa ia tidak punya alasan untuk menjadi lemah. Menurutnya, jika seseorang menunjukkan kelemahannya pada orang lain, orang-orang jahat akan memanfaatkannya dan merendahkannya. Song A tidak ingin dipandang rendah atau hidup dengan tatapan meremehkan dari orang lain. Kata-kata itu membuat Ganyu, yang mendengarkan dari luar, mulai memandang Song A dengan sudut pandang yang berbeda. Namun bagi Song A, hal terpenting saat ini adalah mencari cara untuk menyelipkan jimat penenang pada Ganyu. Mereka berniat menyembunyikannya di dalam sebuah kotak, tetapi tanpa sengaja kotak itu terjatuh dan memperlihatkan foto-foto serta medali emas yang pernah diraih Ganyu. Di sisi lain, guru panahan itu teringat kembali pada sore hari ketika ia menemui siswa berbakat tersebut. Mengingat wajah Ganyu, ia merasa seolah pernah bertemu dengannya di suatu tempat. Setelah berpikir cukup lama, ia akhirnya ingat, Ganyu adalah siswa dari SMA Songbun. Ia pernah meraih banyak medali emas, tetapi justru dijauhi oleh teman-temannya. Saat ditanya mengapa ia pensiun, Ganyu hanya berkata bahwa ia bosan dengan panahan dan memilih berhenti. Sesuai rencana, Jiho segera mengalihkan perhatian agar Song A bisa menyembunyikan jimat itu tanpa diketahui Ganyu. Namun tepat setelah jimat berhasil disembunyikan, Song A dipanggil oleh pengurus rumahnya, memberitahu bahwa sudah waktunya ritual. Karena hari sudah agak larut, Song A buru-buru pergi dan tanpa sengaja meninggalkan tasnya, membuat nenek Ganyu berlari keluar ke jalan untuk mengejarnya. Sambil mengejar, sang nenek bahkan mengucapkan terima kasih kepada Dewi Tian de Tian Nu dari langit dan bumi, membuat Song A terkejut. Bagaimana nenek itu bisa tahu identitasnya? Dari cara Song A berusaha memberi jimat, dari semangatnya ingin menyelamatkan cucunya, hingga nada suaranya yang khas, cukup dengan mendengarnya saja, nenek Ganyu sudah tahu siapa Song A sebenarnya. Namun berbeda dengan neneknya, Ganyu tidak ingin menjadi lebih dekat dengan Song A dan Jiho. Alasannya sederhana, ia memang tidak menyukai orang lain. Keesokan harinya di sekolah, kabar bahwa Ganyu adalah pembakar asrama di sekolah lamanya menyebar dengan cepat ke seluruh sekolah. Song A terlalu sibuk memandangi wajah tampan hingga tidak tahu apa-apa, sampai Jiho datang dan menyuruhnya menjauh dari Ganyu. Katanya, Ganyu sendiri meminta Jiho untuk menyampaikan pesan agar Song A tidak lagi mendekatinya. Namun apapun yang dikatakan orang lain, kecintaan Song A pada pria tampan tetap kokoh seperti kaki tiga. Ganyu sendiri tidak tahu bahwa roh api dari kejadian dulu masih terus mengikutinya. Setelah kembali ke kelas, Song A menyadari bahwa Ganyu tiba-tiba dijauhi seluruh sekolah. Hanya karena rumor bahwa ia adalah pembakar asrama, semua orang mulai menghindarinya. Meski begitu, Ganyu tetap tidak peduli. Hanya Song A dan Jiho yang tidak membelakanginya. Setelah makan, Jiho bertanya apakah Song A masih menyukai pria tampan yang dicap sebagai pembakar seperti Ganyu. Song A lalu menceritakan dua kejadian ketika Ganyu mencoba melindunginya, mengatakan bahwa di balik sikap dinginnya, Ganyu sebenarnya lebih hangat dari yang terlihat. Saat Ganyu pulang ke rumah, ia heran melihat neneknya memasak banyak makanan vegetarian. Neneknya berkata bahwa ia hanya memasak sedikit lebih banyak untuk dibagikan kepada tetangga. Namun ketika Ganyu mengikutinya, ia mendapati neneknya justru pergi ke tempat ramalan, membuatnya mengira neneknya telah ditipu para dukun palsu. Sementara Song A sedang asyik menikmati masakan nenek pria yang ia sukai, Ganyu tiba-tiba masuk.
Song A terkejut dan buru-buru menutupi wajahnya. Meski dalam hati Ganyu mengira mereka hanya penipu yang memanfaatkan orang tua, Song A justru melihat tanda lain seolah Ganyu akan mati karena terbakar. Seketika, naluri Song A untuk melindungi orang yang ia sukai pun kembali muncul. Aduh, pria tampanku, kenapa nasibmu begitu menyedihkan? Dalam hati Song A meratap. Nenek Ganyu segera menyusul, berniat menjelaskan semuanya. Namun Ganyu justru memikul semua kesalahan sendiri, menganggap semua ini terjadi karena dirinya. Sampai-sampai neneknya ikut terseret dan berhubungan dengan para penipu itu. Keesokan harinya saat tiba di sekolah, semua orang memandang Ganyu seolah-olah ia benar-benar seorang pembunuh. Karena tidak tahan dengan suasana itu, Ganyu memakai alasan membuang sampah untuk menghindari tatapan orang-orang. Namun begitu ia pergi, bisik-bisik pun kembali terdengar di mana-mana. Begitu Song A datang dan tidak melihat Ganyu, ia langsung berlari mencari Jiho. Dari sanalah ia tahu bahwa Ganyu berada di gudang sekolah. Song A langsung merasa ada yang tidak beres, karena di tempat itu selalu ada roh api yang menunggu. Benar saja, saat Ganyu sendirian menghadapi api di gudang, roh api itu muncul di hadapannya, berniat membakarnya hidup-hidup. Ganyu tidak takut dan tidak menghindar. Ia hanya teringat kembali kejadian di tahun itu, saat ia dan teman sekelasnya, Huina, mengalami tragedi hingga Huina meninggal. Seolah ingin menebus rasa bersalahnya, Ganyu memilih untuk pasrah, sampai akhirnya Song A datang. Ia bertekad mendobrak pintu apapun yang terjadi. Jika tidak bisa mendobrak dengan tenaga biasa, ia menggunakan tendangan tak terlihat. Setelah berhasil masuk, Song A langsung melakukan pengusiran roh. Namun roh api itu terlalu kuat, bahkan lonceng perunggunya sama sekali tidak membuatnya gentar. Di saat kritis, Jiho datang tepat waktu dan menyiramkan air, karena Ganyu terlihat kehausan seperti orang-orang yang hampir pingsan. Adegan itu justru menciptakan momen menyentuh ketika Ganyu untuk pertama kalinya meraih tangan Song A. Namun sayangnya, reputasi buruk Ganyu sudah terlanjur menyebar ke seluruh sekolah. Ia dipaksa menulis surat pengakuan di ruang kepala sekolah karena dianggap menyebabkan kebakaran di gudang. Song A dan Jiho berusaha menjelaskan pada guru bahwa itu hanyalah kecelakaan dan bukan ulah Ganyu. Melihat Song A membelanya habis-habisan, Ganyu justru memilih tidak menjelaskan apapun dan langsung meninggalkan ruang kepala sekolah. Song A mengejarnya, bingung mengapa ia sama sekali tidak mau membela diri. Ganyu bertanya, bukti apa yang ada untuk menunjukkan bahwa dirinya tidak bersalah. Meski Song A terus mencoba meyakinkannya agar tidak memendam semuanya sendiri, Ganyu malah menuduhnya munafik. Coba bercermin dan lihat betapa palsunya dirimu, katanya dingin. Ganyu tidak ingin dibantu oleh siapapun. Setiap kali Song A mencoba mendekat, ia selalu mundur beberapa langkah. Malam itu, larut malam, nenek Ganyu masih ingin bertemu Song A untuk berbicara. Song A adalah orang pertama sejak kebakaran itu yang ingin berteman dengan Ganyu. Dengan jujur, sang nenek mengatakan bahwa cucunya selalu dikhianati. Setiap kali Ganyu berusaha membangun jembatan untuk terhubung dengan seseorang, orang itulah yang justru menghancurkan jembatan tersebut. Itulah sebabnya Ganyu tidak mau lagi mempercayai siapapun. Sejak kecil, ia terus-menerus mengalami kecelakaan besar dan kecil yang melukainya, meskipun mereka sudah berkali-kali pindah tempat tinggal. Namun kesialan tetap tidak berhenti mengikuti cucunya yang malang ini. Neneknya menambahkan bahwa Ganyu selalu tersenyum di hadapannya. Namun ia tahu, itu hanya karena Ganyu tidak ingin membuatnya khawatir dan ingin menjaga ketenangan hatinya. Di balik senyum itu, ia tahu betapa lelahnya Ganyu sebenarnya. Setiap kali seseorang meminta maaf pada Ganyu, ia selalu menganggap semuanya adalah kesalahannya sendiri. Nenek Ganyu pun selalu meminta maaf kepadanya, karena ia percaya bahwa dengan begitu, Ganyu akan merasa bahwa dirinya bukan orang jahat dan bahwa tidak semua hal adalah salahnya. Namun kali ini, mungkin ia tidak bisa lagi meminta maaf pada Ganyu. Ganyu akan benar-benar sendirian. Ternyata sejak pertama kali nenek itu muncul di hadapan Song A hingga sekarang, ia hanyalah arwah yang berkeliaran, sementara tubuh dinginnya terbaring di rumah, di hadapan Ganyu. Kini, satu-satunya keinginan sang nenek adalah meminta Song A untuk menarik telinga Ganyu dan memperlakukannya dengan baik. Meski sang nenek telah meninggal, ia merasa telah menemukan orang yang tepat untuk dimintai tolong. Karena Song A selalu siap menyelamatkan Ganyu kapanpun, bahkan jika Ganyu mungkin adalah anak yang ditinggalkan Tuhan. Song A pun berjanji pada nenek Ganyu bahwa ia akan selalu memperlakukannya dengan baik dan menyelamatkan nyawanya. Sejak nenek Ganyu meninggal, roh-roh gentayangan selalu berada di sekelilingnya, bahkan saat pemakamannya. Hanya Song A Bao Gu yang ada di sana.
Aku tidak takut pada hantu apapun, yang kutakuti hanya pria sedih yang berdiri di belakangku. Keadaan Ganyu saat ini tampak sangat menyedihkan, karena hampir tidak ada orang yang datang ke pemakaman. Bahkan penyedia catering pun memanggilnya keluar, mengatakan bahwa untuk menyediakan makanan pemakaman dibutuhkan setidaknya 30 porsi. Tak peduli berapa banyak orang yang datang, dia tetap harus membayar biaya konsumsi pemakaman itu. Sungguh penderitaan yang nyata. Song A tidak tahu harus berbuat apa selain mencoba menelepon ibu angkatnya yang seorang dukun, berharap ada solusi. Namun sayangnya, ibu Song A sedang sibuk melakukan ritual pengusiran roh di sebuah rumah yang dipercaya angker. Dari luar rumah itu tampak agak kumuh, tetapi sang ibu yakin tempat tersebut masih bisa dibersihkan dari energi kotor. Pemilik rumah bersikeras meminta bantuan ibu Song A karena sudah lama merasa cemas, harga tanahnya tidak pernah naik seperti lahan di sekitarnya. Ibu Song A, dengan nama Dharma Dong Tianjianjun, bersama kakak seperguruannya dan rombongan, mulai memasuki rumah itu dan memulai ritual pengusiran roh. Sementara itu, di pemakaman nenek Ganyu, paman dan bibi Ganyu juga datang untuk melayat. Ganyu hendak memberikan pita berkabung untuk dikenakan di lengan mereka, tetapi keduanya menolak, malah menyindir apakah Ganyu ingin mengenakan pita berkabung utama untuk menguasai seluruh harta warisan. Jelaslah bahwa mereka datang bukan karena berduka, melainkan demi warisan. Tangisan mereka hanyalah sandiwara belaka. Menghadapi pertengkaran itu, Ganyu hanya bisa meminta maaf tanpa berani membantah. Song A sangat tidak menyukai pemandangan pertikaian keluarga seperti ini. Ia pun melangkah maju, menyela percakapan antara paman tertua dan Ganyu, menegaskan agar mereka tidak bertengkar di hadapan orang yang telah meninggal karena itu hanya akan mempermalukan keluarga di mata orang luar. Paman tertua itu justru menyindir apakah Song A tidak tahu bahwa dukun tidak diperbolehkan hadir di pemakaman. Dalam situasi seperti ini, kehadiran dukun dianggap tak ubahnya penipu. Song A dalam hati merasa bahwa menghadapi iblis jauh lebih mudah dibandingkan menghadapi manusia. Untungnya, Di-Ho datang tepat waktu dan menghentikan paman tertua agar tidak terus membuat keributan di pemakaman nenek Ganyu. Di sisi lain, Ibu Song A tengah fokus melakukan ritual di tanah angker tersebut. Setelah tarian mantra yang membuat kepala pening, kakak seperguruannya membuka mata batinnya, lalu berlari ke sebuah gundukan tanah dan menggali sebuah guci keramik kecil yang terkubur di bawahnya. Guci itu langsung dihancurkan, dan dari dalamnya muncul wujud roh jahat manifestasi iblis yang selama ini bersembunyi. Kakak seperguruannya segera menyuruh semua orang keluar. Ibu Song A menggunakan dirinya sendiri sebagai umpan, membuat roh jahat itu menusuk langsung ke tubuhnya demi melindungi orang-orang yang melakukan ritual bersamanya. Setelah semua keluar dari rumah itu, ia menggunakan darahnya untuk menyegel pintu. Kembali ke pemakaman, setelah membantu mengusir para kerabat yang ribut, Di-Ho bertanya-tanya mengapa ia tahu harus datang ke sana. Ia hanya berkata singkat bahwa Song A sedang bekerja di dekat situ dan melihat keributan, jadi langsung melapor. Paman Ganyu pun buru-buru pergi sambil memberitahu bahwa orang tua Ganyu juga akan segera datang. Song A tak bisa menahan diri untuk tidak mengakui bahwa keluarga Ganyu benar-benar kacau. Ia bahkan menyalahkan dirinya sendiri jika ia bukan seorang dukun. Mungkin Ganyu tidak akan diperlakukan dan dituduh seperti ini. Di-Ho menghiburnya, mengatakan bahwa meski ia bukan dukun sekalipun, Ganyu tetap akan disalahkan. Mereka semua sama-sama korban. Di-Ho lalu menyerahkan sebotol air pada Song A dan menyuruhnya pulang lebih dulu. Setelah berhasil mundur dari lokasi ritual, Ibu Song A berkata pada pemilik rumah bahwa sudah merupakan keberuntungan besar jika hanya 3 orang yang meninggal di tempat itu. Namun sang pemilik tetap menganggapnya penipu dan marah besar, berkata bahwa siapapun yang bisa menyelesaikan masalah di tempat itu adalah penipu yang sebenarnya. Ia bahkan mengembalikan uang ritual dan bersumpah tidak akan memanggil dukun manapun lagi. Kakak seperguruannya memperingatkan bahwa iblis di dalam rumah itu bukan roh jahat biasa. Jika beruntung, ia akan pergi dengan sendirinya. Namun jika tidak, sekalipun dukun datang, mereka tak akan mampu mengendalikannya. Saat semua orang hendak pergi, Ibu Song A memungut sebuah anting yang sejak tadi ia perhatikan tergeletak di tanah. Anting itu menandakan bahwa pernah ada seseorang yang dikorbankan untuk iblis di tempat tersebut. Pemilik anting itu seorang perempuan kini berkeliaran sebagai arwah gentayangan di kota. Tak lama kemudian, seorang anak laki-laki melintas di dekatnya dan langsung tertabrak mobil hingga tewas di jalan. Semua ini terjadi demi satu tujuan untuk memastikan bahwa Ganyu tidak akan mengalami bahaya yang sama. Song A menelepon Song Tu Hoa, memintanya menggambar 50 jimat untuknya dalam waktu singkat. Permintaannya terdengar seperti rencana perampokan gangster. Song Tu Hoa tertawa dan berkata, kalau memang tertarik, lebih baik ikut saja kelas menggambar jimat miliknya.
Katanya dia sedang butuh uang karena lapar, jadi menjual kursus seperti para guru YouTube yang menjual kelas mahal. Kalau merasa terlalu mahal, ia tidak usah beli, selamat tinggal. Sementara itu, setelah pulang ke rumah, Ganyu terus dihantui bayangan wajah neneknya yang tak pernah hilang dari pikirannya. Ia hanya bisa meminta maaf karena merasa dirinya adalah cucu yang tak mampu melindungi neneknya. Di sisi lain, ibu dukun Song A juga baru kembali. Tubuhnya masih terasa nyeri karena sebelumnya ditembus oleh roh jahat, tetapi kesadarannya tetap utuh. Ia berkata kepada kakak seperguruannya bahwa ia tidak mengerti orang gila macam apa yang rela mengorbankan diri demi memperkuat kekuatan iblis. Di tengah suasana canggung itu, gadis yang sedang mabuk cinta bergegas masuk, dan iblis pun menampakkan diri di hadapan ibu dukun Song A. Song A memohon kepada ibunya, bertanya bagaimana caranya menyelamatkan pria yang ia cintai. Ia menjelaskan bahwa Ganyu harus selamat selama 21 hari. Dan selama itu ia akan berusaha menolak kesialan serta mengembalikannya menjadi orang normal. Melihat ibunya ragu, Song A bahkan membujuk ibu baptis rohaninya, bertanya apakah ada cara untuk menyelamatkan cinta pertamanya. Bahkan sang ibu dukun pun merasa tak berdaya. Memang benar, gadis yang jatuh cinta bisa menjadi nekat demi seorang pria. Ibu baptisnya akhirnya berkata bahwa Song A harus melindungi sesuatu yang berharga dengan tangannya sendiri. Ia lalu memberikan sebuah buku penaklukan iblis, yang tiap bagiannya hanya berisi 4 karakter kuno. Song A menghabiskan seluruh malam membaca buku itu, meski ia tahu mungkin butuh 10 tahun untuk benar-benar menguasainya. Walau kelelahan, Song A tetap pergi ke perpustakaan untuk belajar cara mengusir roh demi menyelamatkan Ganyu. Sampai-sampai temannya Ji-ho merasa dunia seperti terbalik karena Song A tiba-tiba rajin belajar. Sambil berjalan dan berbincang, mereka menduga Ganyu mungkin tidak akan masuk sekolah hari itu. Ji-ho berbicara dengan nada halus, meminta bantuan Song A. Pelatih itu seperti roh penasaran yang terus menghantui, ingin Ganyu kembali, tetapi semuanya sia-sia karena Ganyu tidak punya siapapun di sisinya. Akhirnya, Song A memutuskan pergi ke rumah Ganyu dengan alasan ia tertinggal sesuatu, padahal sebenarnya ia ingin menanyakan keadaannya. Ia bahkan mengajaknya makan bersama, berkata bahwa ia pandai mencuci beras dan mungkin itu bisa membuat Ganyu ingin langsung makan. Ganyu merasa Song A seperti ingin berlama-lama, lalu menyuruhnya pulang jika tidak menemukan barangnya. Namun tiba-tiba Song A membeku, sebuah iblis sedang duduk dengan angkuh di dalam rumah itu. Melihat Song A menangis, Ganyu segera mengejarnya, tetapi tidak berhasil menemukannya. Di depan rumahnya, hanya Ji-ho yang berdiri, menyerahkan kunci ruang latihan panahan. Kunci itu dititipkan oleh pelatih yang tahu bahwa Ganyu adalah jenius panahan dari masa lalu. Sementara itu, ibu dukun Song A membawa anting tersebut ke ruang bawah tanah Feng Shui untuk menyelidiki pemiliknya. Ia menemukan bahwa Koyomaha adalah sosok yang terkenal di internet. Ibu dukun itu bergumam bahwa ini pertama kalinya ia melihat seorang dukun bisa begitu terkenal. Tepat setelah ia selesai bicara, Yomaha muncul, berhasil menghindari ibu dukun Song A, dengan penampilan yang begitu cantik. Tak heran jika dia tak bisa terkenal sebagai seorang dukun. Begitu Song A pulang ke rumah, ia langsung berlutut dan memohon kepada ibunya agar memberinya cara untuk menyelamatkan cinta pertamanya. Namun, ibu dukunnya juga merasa tak berdaya dan berkata bahwa lutut Song A terlalu mudah digunakan untuk memohon. Masalahnya, Ganyu telah diikuti oleh roh bunuh diri, meski roh itu belum sepenuhnya melekat padanya. Ibu Song A mengatakan masih ada waktu 2 hari untuk menyelamatkan Ganyu, tetapi ia mengingatkan Song A agar tidak ceroboh. Jika roh itu menempel pada Ganyu seperti bayangan, maka kematiannya tak akan terelakkan. Ia juga bertanya pada Song A apakah Ganyu sendiri masih memiliki alasan untuk terus hidup. Karena seseorang harus ingin hidup terlebih dahulu. Jika tidak, semua usaha penyelamatan akan sia-sia, sekeras apapun Song A berusaha. Sementara itu, di rumah Ganyu, pamannya datang berkunjung hanya untuk mengambil foto kenangan mendiang ibunya. Ternyata, di dalam keluarga, paman inilah satu-satunya orang yang benar-benar peduli pada nenek Ganyu. Untungnya, rumah itu dipenuhi foto-foto kenangan mereka berdua sejak Ganyu kecil hingga dewasa. Setelah pamannya pergi, Ganyu menatap kembali foto-foto itu, dan perlahan senyum muncul di wajahnya, membuat roh bunuh diri mundur beberapa langkah. Demi cinta pertamanya, Song A menuruti nasihat ibunya dan mulai menggambar jimat pada tubuhnya sendiri, menggunakan hatinya untuk mendoakan keselamatan Ganyu dan menolak roh jahat. Syaratnya hanya satu, ia harus mendekat pada Ganyu. Mendengar bahwa ia perlu melakukan kontak fisik dengan orang yang ia sukai, Song A sama sekali tak ragu menjadikan tubuhnya sendiri sebagai jimat hidup demi keselamatan Ganyu. Ia bahkan mulai mencoba latihan dengan orang-orang di rumah. Namun ketika benar-benar bertemu Ganyu,
Yang ia dapatkan hanyalah tatapan dingin, dan roh bunuh diri yang mengikutinya hingga ke bus. Song A menyentuh bagian belakang leher Ganyu, membuat roh itu kembali mundur beberapa langkah. Ganyu menoleh dan bertanya apa yang sedang ia lakukan. Song A menjawab dengan iseng, menanyakan tangan mana yang baru saja menyentuhnya, lalu tanpa sadar mengangkat jari tengah. Ji-ho segera menyuruh Ganyu menoleh ke depan agar matanya tidak ternodai sejak pagi. Saat itu barulah Song A sadar bahwa ia baru saja mengacungkan jari tengah pada pria yang ia sukai. Betapa polos dan canggungnya dirinya. Sesampainya di sekolah, Song A dan Ji-ho melihat sekelompok anak laki-laki berkumpul. Salah satu dari mereka, yang dulu menyebarkan rumor bahwa Ganyu membakar asrama, kini merasa bersalah karena telah salah paham. Ternyata, saat ia berada di ruang kepala sekolah, ia mendengar pelatih Jong berdebat dengan guru, mengatakan bahwa rumor tentang Ganyu adalah berita palsu. Jika Ganyu membakar sesuatu, itu hanyalah hati para siswi, bahkan hatinya sendiri sudah ikut terbakar. Para siswi yang mendengar itu langsung menghajarnya beberapa kali. Memang benar, anak desa yang sok berani pantas kena keroyok. Song A lalu menggenggam tangan Ganyu untuk menyemangatinya. Sekarang kesalahpahaman telah terungkap, semuanya akan baik-baik saja. Ia melirik roh bunuh diri itu, dan ketika Ganyu menepuk tangannya, roh tersebut hanya diam di tempat. Saat itu Song A menyadari bahwa ia telah menemukan cara untuk mengusir roh sekaligus melakukan kontak fisik dengan orang yang ia sukai. Selama roh itu mendekat pada Ganyu, ia akan langsung muncul seolah berkata, "Pergi. Pria tampan ini milikku." Song A berkata pada temannya bahwa meskipun ia dibenci, ia akan menerimanya, asal bisa melakukan apa yang sedang ia lakukan sekarang, itu sudah cukup. Lalu kemana Ganyu pergi? Song A mengikutinya dan menyadari bahwa mereka sedang diikuti. Ganyu bertanya mengapa ia terus mengikutinya, dan ternyata arah mereka bukan menuju rumah. Setelah Song A bertanya, ia baru tahu bahwa Ganyu hendak pergi ke rumah Abu Jenazah. Akhirnya, mereka berdua pergi bersama untuk mengunjungi neneknya. Di sana, Song A menangis terseduh-seduh dan berkata bahwa nenek Ganyu benar-benar orang yang saleh. Ia bukan tipe yang hanya menyukai bunga. Untuk bersembahyang, ia selalu ingin memberikan sesuatu yang benar-benar tulus dan penuh makna. Medali emas itu kemudian dikenakan di leher neneknya, seolah agar ia bisa tersenyum melihatnya. Menatap potret neneknya, Ganyu teringat betapa bahagianya beliau setiap kali ia memenangkan medali emas. Saat Ganyu mulai memiliki tujuan untuk terus hidup, roh bunuh diri yang mengikutinya perlahan menghilang. Song A tak bisa menyembunyikan kebahagiaannya karena semua yang ia lakukan ternyata benar-benar membawa hasil. Sesampainya di ruang latihan panahan, Ganyu mengeluarkan busur olahraga yang sudah lama tak ia sentuh. Perasaan lama seakan kembali membanjiri dirinya. Pelatih Jong tanpa sadar telah menyelamatkan seseorang dari ambang kematian. Keesokan harinya di sekolah, Song A begitu senang karena ia ditempatkan dalam kelompok yang sama. Namun ketika kelompok itu berisi 5 orang, ia justru terkejut oleh apa yang ia lihat dari temannya yang berambut keriting, Dugan. Gadis itu sedang dihantui oleh roh anak. Salah satu dari 3 jenis roh paling berbahaya yang harus dihindari. Satu roh bunuh diri saja sudah sangat melelahkan, sekarang muncul lagi roh anak. Song A pun kebingungan harus berbuat apa. Saat hendak pulang, pelatih Jong memanggil Ganyu dan bertanya apakah ia semalam berlatih panahan. Dengan penuh semangat, pelatih itu bertanya bagaimana rasanya kembali memegang busur. Lalu ia memarahi Ganyu karena ruang panahan belum dibersihkan dan menyuruhnya pergi membersihkan semuanya. Meski tidak mengerti alasannya, Ganyu tetap pergi mengepel lantai seperti yang diperintahkan. Sebenarnya, itu hanyalah alasan sang pelatih untuk membawa Ganyu ke ruang latihan. Di sana, ia mulai bercerita tentang pengalamannya diputuskan oleh seorang gadis, bahwa panahan itu sama seperti cinta. Jika ingin berhenti, lepaskan perlahan, jangan tiba-tiba. Bahkan perpisahan pun seharusnya dilakukan dengan sopan. Pelatih Jong lalu menyerahkan busur kepada Ganyu, membantunya menemukan kembali perasaan panahan itu sendirian. Meski sudah lama tak berlatih, Ganyu masih memanah dengan sangat baik. Song A menyadari bahwa saat Ganyu memegang busur dan membidik sasaran, keinginannya untuk hidup bertambah. Ia benar-benar mencintai panahan. Sepulang ke rumah, Song A mulai memikirkan cara untuk membuat lebih banyak jimat dan belajar menggambar jimat yang bisa membantu temannya, Dugan, agar terhindar dari gangguan roh anak. Ia berpikir, biarlah para iblis menunggu. Ia akan menolong semua temannya sendiri. Pagi-pagi sekali keesokan harinya, begitu tiba di kelas, Song A terkejut melihat Ganyu yang datang lebih awal dari biasanya. Ia menyapanya dan bertanya apakah ia akan berlatih panahan.
Keduanya lalu naik ke atap sekolah untuk berbincang. Ganyu bertanya apakah Song A merasa telah mengikutinya terlalu sering akhir-akhir ini, mengapa ia terus muncul di sekitarnya. Dengan jujur, Song A menjawab bahwa kemanapun ia pergi, Ganyu selalu ada di sana. Ia pun mengaku penasaran dan ingin bertanya, seperti apa sebenarnya perasaan saat memanah? Ganyu mengatakan bahwa dulu, meskipun ia dicap sebagai pembakar sekolah, setiap kali ia mengangkat busur, semua kekhawatiran bisa ia kesampingkan. Ia benar-benar menyukai perasaan itu. Mendengarnya, Song A merasa Ganyu sangat patut dihargai dan tanpa sadar mengusap kepalanya seperti seorang anak kecil. Orang dewasa seharusnya melindungi anak-anak, tetapi Ganyu justru belajar melindungi dirinya sendiri. Song A berkata bahwa ia ingin memperlakukannya dengan lebih baik. Mengingat semua usaha Song A untuk membuatnya tersenyum, Ganyu tiba-tiba merasa ia tak ingin mati lagi. Roh bunuh diri itu pun menghilang seperti asap. Melihat hal itu, Song A melonjak kegirangan. Ia ingin melakukan tos untuk merayakannya, tetapi entah mengapa, tangannya justru menggenggam tangan Ganyu dengan erat. Ia tak membencinya, bahkan menarik Song A mendekat. Sejak saat itu, Ganyu memiliki tujuan baru untuk terus hidup. Bagi Song A, momen menggenggam tangan orang yang ia sukai membuat perasaannya melayang seperti berada di atas awan. Ia merasa tak peduli apapun yang akan datang. Bahkan ibu dukun Song A sampai ingin menaburkan garam, mengakui bahwa iblis cinta ini benar-benar membuat putrinya kehilangan akal. Ganyu pun tak jauh berbeda. Selain memikirkan panahan, ia terus teringat momen ketika ia menggenggam tangan putri seseorang. Akibatnya, anak panahnya meleset beberapa poin dari pusat sasaran. Memang benar, gadis cantik sering membuat hati orang lain dipenuhi kenangan. Kemudian, Song A dan ibu dukunnya pergi membersihkan tanah merah dan sisa-sisa kutukan di sekitar lokasi tempat iblis itu bersemayam. Melihat ibunya menyelamatkan orang-orang demi kebaikan bersama seperti ini, Song A semakin memahami jalan yang ia pilih. Song A terus memuji ibunya, karena apa yang sang ibu lakukan sebenarnya tidak jauh berbeda dengan apa yang ia lakukan demi Ganyu. Hingga hari ini, jumlah hari ia berhasil menyelamatkan Ganyu dari ambang kematian sudah mencapai 13 hari. Tinggal 8 hari lagi, dan Song A yakin ia bisa sepenuhnya menghapus nasib buruk yang selama ini melekat pada Ganyu. Namun, malam itu adalah malam yang aneh. Dua saudara streamer yang bosan dengan hidup mereka tiba-tiba mampir saat Song A dan ibunya sedang menyelamatkan orang. Mereka berniat memanfaatkan rumor tentang hantu dan iblis di tempat itu demi mendapatkan interaksi dan penonton. Bahkan nama akun mereka pun terdengar konyol. Mereka berencana membuka pintu rumah berhantu secara langsung. Ibu dukun Song A tak tahan melihat tingkah mereka dan segera menghentikan kedua streamer itu. Begitu melihat seorang Fapsu, dukun, di depan mata, kedua streamer itu justru makin bersemangat karena merasa rumor tentang tempat itu benar adanya. Salah satu dari mereka yang bosan hidup meminta ibu Song A untuk ikut masuk bersama mereka. Ia yakin, dengan 4 orang sekaligus, hantu pasti akan takut. Namun ibu Song A menolak keras dan menyebut mereka bodoh. Ia berkata bahwa ia tidak akan membiarkan mereka masuk, karena begitu mereka melangkah ke dalam, merekalah yang akan mati pertama kali. Mendengar ancaman kematian, bukannya takut, kedua streamer itu malah semakin arogan dan mengejek ibu Song A. Song A merasa sangat kesal. Ia langsung meraih pisau milik ibunya dan berkata, "Ini pisau asli. Biar aku yang mengajak kalian tur rumah berhantu." Ia mengayunkannya sedikit saja, cukup untuk membuat dua streamer itu ketakutan hingga terjatuh ke belakang, nyaris memutus garis keturunan mereka. Ibu Song A malah memuji putrinya, mengatakan bahwa Song A benar-benar anaknya. Mereka mengira kedua streamer itu sudah kapok. Namun ternyata tidak. Begitu ibu Song A dan Song A pergi, dua orang yang benar-benar bosan hidup itu justru membuka pintu rumah berhantu sambil meminta penonton memberi like dan love agar mereka semangat membuat konten. Mereka hanya ingin hidup cukup lama untuk meminta orang-orang subscribe ke kanal mereka. Salah satu streamer kemudian menemukan sebuah cincin di tanah. Saat ia memungutnya, ekspresinya berubah seolah kerasukan. Temannya yang memegang kamera mengira itu hanya akting, tetapi ketika kamera di zoom, yang terlihat hanyalah akhir dari hidup mereka. Keesokan paginya, berdasarkan buku penaklukan iblis, selain jimat, Song A bisa memberi Ganyu sesuatu yang berpengaruh pada mata, hidung, dan bibirnya. Ia langsung terpikir untuk memberi lip balm yang telah diberi jimat pelindung. Namun di perjalanan ke sekolah, ia bingung bagaimana cara memberikannya secara alami. Tiba-tiba Ganyu berkata, "Cuaca hari ini bagus sekali." Mendengar itu,
Song A langsung mendapat ide. Ia berdalih bahwa cuaca akhir-akhir ini bisa membuat bibir kering dan khawatir bibir Ganyu akan pecah-pecah. Dengan alasan itu, ia diam-diam mengoleskan lip balm ke bibir Ganyu. Namun saat melihat bibirnya dari dekat, Song A sempat tertegun. Untungnya, ia punya alasan yang masuk akal. Meski begitu, di dalam bus menuju sekolah, Song A merasa sangat malu. Siapa sih yang tiba-tiba memberikan lip balm bekas kepada orang yang disukainya? Ganyu hendak menenangkannya, tetapi tiba-tiba Song A malah menggenggam tangannya. Ia mengira Jiho sedang mencoba menggoda, padahal digenggam tangan oleh pria tampan yang ia cintai di pagi hari seperti ini terasa terlalu indah. Namun sesampainya di sekolah, Song A menyadari bahwa roh anak masih mengikuti teman sekelasnya, Du Gion. Untungnya, jimat yang ia berikan kepada Ganyu bekerja dan mencegah roh anak itu menjadi agresif. Saat menoleh ke arah Ganyu, Song A merasa seolah sedang memainkan permainan intens bersamanya. Namun melihat wajah Ganyu, ia tampak tidak keberatan, bahkan seolah menikmatinya. Cuaca hari itu benar-benar terasa menyenangkan. Saat makan siang, Jiho mengeluh bahwa ia merasa tersisih dalam kelompok bertiga mereka. Memang benar, sejak Song A sibuk membantu Ganyu, Jiho seperti terpinggirkan. Begitu punya teman baru, teman lama langsung terlupakan. Ganyu merasa sedikit bersalah pada Jiho, tetapi Song A sama sekali tidak peduli. Ia tidak peduli pada teman-teman yang cemburu secara kekanak-kanakan terhadap Ganyu. Saat ia hendak pergi, seorang teman sekelas muncul di hadapannya. Di sampingnya ada murid lain yang tampak sedang dibuli, tetapi tak seorang pun peduli. Semua itu terjadi begitu saja di sela-sela waktu makan siang. Song A melihat teman yang dirundung itu ditarik dan diajak bicara oleh dua murid lain. Karena Song A bisa melihat roh anak anjing putih yang lucu, ia terus menatap ke arah mereka sambil tersenyum. Saat itu juga, dua temannya, Ganyu dan Jiho, melewati tempat itu. Melihat Song A terus memandangi tiga orang tersebut sambil tersenyum dan bahkan berseru betapa lucunya mereka, keduanya merasa ada sesuatu yang tidak beres. Beberapa saat kemudian, Jiho mendekati Song A dan memberinya sedikit nasihat hidup. Ia bertanya apakah Song A menyukai Ganyu karena ia tampan dan pandai memanah. Song A tidak menyangkalnya. Jiho lalu heran mengapa Song A juga menganggap anak yang suka membuli, Jin Yang, itu tampan dan menggemaskan. Memang benar, orang yang tidak bisa melihat hantu sering salah paham. Bahkan Ganyu pun, entah kenapa, pergi ke toilet dan melihat Jin yang sedang merokok sambil membuli temannya. Dalam hati Ganyu bertanya, apa yang menggemaskan dari orang seperti itu? Ketika Jin yang melihat Ganyu datang, ia mengira Ganyu ingin merokok juga dan langsung menawarinya sebatang rokok. Ganyu sama sekali tidak mengerti apa yang dianggap lucu oleh Song A. Baru kemudian Jiho tercerahkan oleh penjelasan Song A. Ternyata yang ia anggap menggemaskan bukan Jin Yang, melainkan anak anjing putih milik Jin yang bernama Boci Boci. Anak anjing itu sangat lucu dan tidak akan menyakiti siapapun. Untuk membuat Ganyu merasa lebih nyaman, Jiho mengejarnya dan mulai mengobrol tentang Song A, juga tentang pelatih panahan yang selalu seperti roh penasaran, terus mengganggu dan menarik Ganyu kembali ke dunia panahan. Namun, panahan sebenarnya bukan hal buruk. Jiho pun ikut bergabung, meski ia sama sekali tidak tahu cara memegang busur dengan benar. Ganyu lalu mendemonstrasikan gerakannya. Sayangnya, Jiho kurang tenaga, sehingga anak panahnya terus jatuh dan melenceng. Di sela-sela itu, Ganyu bertanya apa yang ingin Jiho katakan sebelumnya tentang senyum yang selalu ada di wajah Song A. Jiho mengaku bahwa dulu Song A sangat kesepian dan hampir tidak punya teman di sekolah. Senyum yang sekarang sering terlihat di wajah Song A adalah karena Jiho yang mengajarinya. Ia pun merasa bersalah karena dulu mengira Song A selalu tersenyum karena tidak tahu harus berbuat apa. Jiho juga mengakui bahwa ia menyukai Song A dan akan menggunakan segala cara untuk membuat Song A menyukainya kembali. Sementara itu, Song A dan ibunya terus melakukan ritual di rumah berhantu, meskipun pikiran Song A dipenuhi oleh pria tampan yang ia sukai. Ibu dukun Song A teringat rekan dukun yang dulu pernah bekerja bersamanya, sampai-sampai mereka berdua hampir lupa bahwa sedang melakukan ritual. Suasana hati mereka hari itu tidak terlalu baik, sehingga ibu baptis Song A mengajak Song A pulang dan bertanya santai tentang kehidupan cintanya. Song A merasa cintanya seperti Spider-Man dan MJ, yang satu dibenci karena Spider-Man, yang satu lagi dibenci karena dukun. Ia sendiri tidak tahu bagaimana caranya agar Ganyu tidak membenci para dukun. Tak disangka, Ganyu muncul di jalan mereka dan bertanya apakah dukun yang sering dikunjungi neneknya bisa memperlihatkan wajah aslinya. Situasinya mendadak canggung.
Ganyu hanya ingin membuktikan bahwa teman yang ia kenal di sekolah bukanlah seorang dukun seperti rumor yang beredar. Namun, orang di hadapannya justru Song A. Demi melindungi putrinya, ibu baptis Song A langsung memarahi Ganyu, berkata bahwa putri perinya tidak bisa sembarangan dipandangi orang seperti dia, dan urusan teman Ganyu tidak ada hubungannya dengan putrinya. Ganyu merasa perkataan itu masuk akal dan berniat pergi. Namun kemudian ia mengirim pesan kepada Song A, bertanya apakah mereka bisa bertemu. Saat pesan itu muncul di ponsel Song A, demi melindungi identitasnya, ia berteriak, "Jangan menatap mataku, lihat saja ke tanah." Ia merasa sudah melakukan sejauh itu, namun tetap menangis terseduh-seduh. Ia tidak peduli jika Ganyu terluka, ia akan menjalani hidupnya sendiri untuk menebus semuanya. Ibu baptisnya membelikan Song A satu set pakaian baru dan berkata, "Pergilah, anakku. Temui cinta dalam hidupmu." Dengan dukungan ibunya, Song A berlari tanpa rasa malu menuju pria yang ia rindukan siang dan malam. Ia pun membalas pesan Ganyu dan meminta alamatnya. Setibanya di Taman Dugong, Song A meminta maaf karena tidak bisa membalas pesan lebih cepat. Kini semuanya terasa baik-baik saja. Namun, nasib buruk kembali bermain, tiba-tiba semua lampu di taman padam. Keduanya duduk bersama dalam kegelapan, berbincang ringan tentang cuaca hari itu. Saat tak ada cahaya, roh-roh gentayangan mulai mendekati Ganyu, berniat mencelakakannya. Ganyu memiliki semacam energi titik G yang kuat dan menarik, sehingga energi negatif di sekitarnya perlahan menghilang dan roh-roh gentayangan yang tertarik pun memudar. Saat itu, Song A menceritakan ketakutannya pada kegelapan. Selama tangannya bisa merasakan sedikit kehangatan, ia akan merasa jauh lebih baik. Ia menggenggam tangan Ganyu sambil mengingat masa kecilnya, ketika ibunya juga pernah menenangkannya dengan cara yang sama. Kenangan itu terasa begitu hangat dan menenangkan. Ganyu pun bercerita tentang kejadian pagi tadi, ketika ia melihat Song A tersenyum pada teman-temannya di kelas. Menurutnya, senyum seperti itu bisa menjadi kelemahan yang dimanfaatkan oleh orang-orang jahat untuk menyakiti Song A. Ia tidak ingin Song A harus menghadapi hal-hal seperti itu. Melihat Ganyu begitu mengkhawatirkannya, Song A tak kuasa menahan diri dan langsung memeluknya erat. "Jangan terus memikirkan masa lalu yang menyakitkan lagi. Mulai sekarang, tidak akan ada hal buruk yang terjadi padamu. Aku ada di sini sekarang, dan aku sungguh hangat," ucap Song A. Ketika lampu taman tiba-tiba menyala kembali, keduanya mendadak merasa canggung. Namun sejak malam itu, mereka mulai saling tersenyum dengan lebih terbuka. Bahkan saat mereka pulang dengan sepeda masing-masing, pemandangan itu tertangkap oleh Jiho. Sudah lama Ganyu tidak merasa hidup ini begitu indah. Dulu ia memanjat tembok bersama sahabatnya, dan kini ia memanjat tembok bersama gadis yang ia sukai. Benar-benar terasa bahwa hidup ini layak dijalani bersama Song A. Tak lama kemudian, pelatih panahan melihat mereka berdua berlari sambil bergandengan tangan. Pemandangan itu benar-benar seperti adegan film romansa idola. Di waktu yang sama, ibu Song A menemui Song Tu Hawa. Ia ingin mengetahui keberadaan Yomaha, seorang dukun yang terkenal melakukan perbuatan jahat. Apa sebenarnya rencana Yomaha bersama Diho? Song Tu Hawa sebenarnya sudah lama mengenal ibu dukun Song A, jadi ia mencoba menghubungi Yomaha. Namun tampaknya Yomaha sudah tahu sebelumnya bahwa ibu Song A akan mencarinya. Ia hanya menyampaikan lewat Song Tu Hawa bahwa apa yang ia lakukan bukan urusan siapapun. Sementara itu, setelah pelukan Song A malam sebelumnya, Ganyu akhirnya memantapkan pilihannya. Ia berkata pada pelatih Jong bahwa mulai sekarang ia akan kembali menekuni panahan dengan sungguh-sungguh. Ia merasa telah menemukan tempat yang damai dan hangat untuk dirinya sendiri. Namun ketika malam tiba, memanfaatkan kesempatan saat ibu Song A belum datang ke rumah berhantu untuk melakukan ritual, dukun Yomaha muncul dan berbicara langsung kepada Song A. Ia mengaku sebagai dukun lain yang diundang oleh ibu Song A untuk membantu mengusir roh jahat. Saat mereka berdua sedang melakukan ritual pengusiran setan, Ganyu yang mendapat tes fisik dari pelatih berupa lari hingga ke rumah berhantu dan kembali tanpa sengaja melihat Song A di sana, mengenakan pakaian ritual seorang dukun. Cerita pun berakhir.